Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pola makan kontinental dan Indonesia. Namun kita akan membahas lebih banyak tentang kontinental, dan untuk yang Indonesia nanti menjadi tugas bagi kalian untuk bisa mencari tahu bagaimana pola makan di Indonesia. Pasti semuanya sudah tahu. Ya, jadi memang variasi makanan dan juga pola makan akan berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain, ya. Bahkan di dalam satu negara pun berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan sifat-sifat dari makanan ini berbeda-beda yang mencerminkan tentang peradaban dan sifat-sifat, begitu pula dengan karakteristik daripada daerah atau dari mana makan itu berasal, ya. Jadi hidangan kontinental ataupun makanan kontinental atau pola makan kontinental itu adalah pola makan yang dilakukan ataupun yang menjadi ciri khas dari benua Eropa ataupun Western, ya, sebagian besar adalah Eropa. Nah, susunannya biasanya ini terdiri dari appetizer, main course, dan dessert. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, appetizer atau hidangan pembuka. Ini bentuknya ataupun jenisnya bisa berupa dingin ataupun panas. Yang dingin contohnya ada salad buah atau sayuran. Kemudian yang panas bisa jadi itu sop ataupun kue kering ataupun kue gurih. Kemudian main course yaitu hidangan utamanya, ya, biasanya memang menjadi pokok dari makanan, yaitu isinya berupa makanan pokok, bisa nasi, kentang, pasta, ataupun mungkin ada roti atau lain sebagainya. Kemudian ada lauk, lauknya berupa daging ataupun ayam atau unggas atau ikan atau seafood ataupun yang lainnya. Kemudian juga ada sayurannya. Itu main course, hidangan utama. Kemudian ada dessert, ya, ataupun makanan penutup yang merupakan hidangan pencuci mulut. Biasanya rasanya manis, ya, bisa jadi itu dari buah yang segar, custard, puding, cake, es krim, ataupun yang lain. Ya, nanti macamnya akan banyak sekali dessert itu. Nah, ini contoh secara lengkapnya, ya. Biasanya juga tetap ada minumannya, bisa jadi kopi, teh, ataupun mungkin ada lagi jus, ya, dan lain sebagainya. Minimalnya penyajian untuk makanan kontinental itu ada 3, ya. Mungkin yang paling sederhana itu appetizer berupa sup, kemudian main course yang tadi beraneka ragam, ya, kemudian dessertnya juga sederhana ataupun juga terdiri hanya kopi dan teh. Bagian kontinental yang pertama adalah kuliner Jerman, ya. Ini mempunyai ciri-ciri ataupun mungkin makanan-makanan yang terkenal. Biasanya makanannya dalam pinggan atau casserole, ya. Makanan yang paling terkenal antara lain ada sosis, ada surkol, itu kol yang diiris halus dan difermentasi menjadi asam. Ya, mungkin kalau yang di Korea juga ada, ya. Ini berbeda lagi. Kemudian ada cookies, kemudian ada bir, ya, baik itu dari Hamburg ataupun Bremen. Di sana di Jerman ini tradisi makannya ada 5 kali sehari. Ya, yang pertama ada sarapan berupa roti, diberi mentega dan madu, kemudian teh. Kemudian jam 11 siang ada makanan ringan atau terkenal di Jerman itu Delikatesse, ya. Kemudian Saucibrot, roti dengan smoked ham, kemudian sosis dan kentang, dan bir, roti dan anggur, ya. Setelah makanan ringan jam 11 nanti lagi ada makan siang. Ada Mittageschä, ya, berupa sup, sekotel sayuran, salad atau surkol,
ham, dan lain sebagainya. Setelah makan siang, ada jam 15 atau jam 3 sore, ada cafe meet kitchen. Ya, ini berupa tradisi minum kopi dan makan makanan kecil yang dipanggang, bisa cake ataupun tarcis. Untuk malamnya, umumnya tidak memakan makanan berat, tapi berupa oven drop, yaitu roti yang diisi dengan daging, ya, atau isinya dingin berupa keju, sosis, daging, dan lain sebagainya. Itu kuliner Jerman. Berikutnya ada makanan atau pola makan yang di Perancis. Di sana banyak memakai krim dan butter, ya. Nah, ada sebuah istilah ataupun modifikasi makanan yang eh, dari makanan klasik di Perancis menjadi yang lebih sederhana, disebut nouvelle cuisine, dengan ketentuan yaitu bahwasanya makanan itu praktis dan sederhana, bahan sesuai dengan musim, kemudian mengutamakan kualitas bahan daripada hasil pengolahan. Itu prinsip dari nouvelle cuisine. Kemudian cara pengolahannya dipercepat, kemudian mengurangi bahan makanan sumber kalori, memakai bahan makanan segar alami, mengutamakan aroma masakan, menyederhanakan saus dengan mengurangi tepung-tepungan dan lemak, masakan cepat, nikmat, dan tidak berubah bentuk dan rasa. Kemudian memadukan rasa, penampilan, dan menghasilkan kesan makanan yang indah, segar, dan ringan. Itu ciri-ciri dari makanan Perancis. Daerah yang terkenal adalah Bretagne, ya. Ini terkenal dengan masakan laut dan pancake atau crepe. Kemudian ada daerah Normandy, terkenal dengan susu, krim, butter, keju, apel, brandy dari apel. Kemudian ada daerah Champagne, terkenal karena minumannya yaitu champagne, ya, atau champagne. Kemudian juga sosis, kentang, keju, dan bir. Kemudian ada daerah Turin, ya, terkenal dengan anggur merah dan putih, krim dan butter, buah anggur, bawang putih dan bawang merah, kemudian bumbu-bumbu. Kemudian ada Ile-de-France, tempat kelahiran masakan gaya klasik La Grande Cuisine. Ya, ini beberapa daerah-daerah dengan kekhasannya masing-masing meskipun masih dalam satu negara, ya. Ada Alsace dan Lorraine, ya. Ini ada terkenal Guise Lorraine. Ada Burgundy, ya, ini ada anggur dan mustard. Kemudian Franche Comté, ada anggur dan keju. Ya, ada Languedoc, ya, Romaine Cassoulet, yaitu hidangan yang terdiri dari daging angsa atau bebek atau babi atau kambing dengan saus dan kacang putih. Ada Provence, ada bouillabaisse, yaitu stew berisi seafood. Ada Bordeaux, ini terkenal dengan anggur merah, sos Bordeaux yang terdiri dari 13 bahan menjadi satu dan diberi anggur Bordeaux, dimasak pelan dengan api kecil, ya. Kemudian bagian kontinental selanjutnya adalah makanan Italia, ya. Ini ada aneka pasta di sana, ya, ada spaghetti, makaroni, vermicelli, cannelloni, lasagna, ravioli, dan sebagainya, ya. Dan Italian food ini disebut sebagai mother cuisine dari masakan Eropa, ya, ibunya masakan Eropa. Kemudian ada risotto gumi, yaitu nasi yang kemudian di Italia, beras atau nasi juga merupakan makanan pokok. Contohnya ada risotto gumi ditambah sayuran atau covegginity ditambah hati ayam atau scampi ditambah udang. Dan ada olive, ya, atau minyak berupa buah segar dan olive oil.
Selain itu, masakan Italia juga terkenal dengan es krimnya ada gelatin dan granite. Dan bumbu-bumbu seperti masakan Eropa pada umumnya, itu pala, merica, oregano, herb, tomat, bay leaf, thyme, tarragon, allspice, dan lain sebagainya. Makanan yang paling terkenal di Italia adalah pizza tentunya. Nah, itu adalah gambaran dari masakan kontinental. Nah, sekarang bagaimana dengan masakan Indonesia? Bagaimana pola makanan atau pola makan dari masyarakat Indonesia? Nah, mungkin masing-masing mahasiswa sekalian juga sudah melakukan itu karena kan kita orang Indonesia. Coba mungkin bisa diceritakan di satu lembar award ya, kemudian diberi nama jangan lupa dan name, kemudian nanti dikirimkan di tugas dari pembelajaran kali ini ya. Dan juga dicari apakah selain kontinental dan Indonesia ada pola makan yang lain. Silahkan dicari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.